Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pelajaran sirah kita mengenali sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk menceritakan sedikit dari kehidupan sahabat Nabi yang mulia yang dikenal dengan Khuzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, yang nama beliau adalah Abu Abdullah Khuzaifah ibn Husail ibn Jabir ibn Amr ibn Rabi'ah ibn Jazura, maksud saya ibnu Jarwah ibn Al-Haris ibn Mazin ibn Qati'ah ibn Absin Al-Abbasi Al-Qati'i. Beliau dari kabilah Absin. Dan ibunya adalah seorang wanita Ansar dari suku Aus yang bernama Rubab bintu Ka'ab ibni Adi ibni Abdul Ashhal dari kabilah Bani Abdi Ashhal. Nah, cerita tentang Khuzaifah ini ya ikhwah, beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Dan nanti kita akan coba lihat dan sebutkan sebagian keistimewaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Khuzaifah di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini juga sahabat yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haddatsakum Khuzaifah fasaddiquhu, wa ma aqra'akum Abdullah bin Mas'ud faqra'uhu." Apa saja yang diceritakan kepada kalian oleh Khuzaifah, maka hendaklah kalian benarkan. Menunjukkan beliau adalah orang yang terpercaya, kebenarannya teruji, sehingga kata Nabi, kalau seandainya Khuzaifah yang bercerita kepada kalian, maka hendaklah kalian membenarkannya. Dan apa yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada kalian dari Al-Quranul Karim, maka hendaklah kalian membaca seperti itu. Dan ini menunjukkan pula bahwa bacaan Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu rujukan bacaan Al-Quranul Karim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam
juga pernah berkata kepada Khuzaifah ibn al-Yaman ini, in syi'ta kunta minal muhajirin wa in syi'ta kunta minal ansar fakhtar ahabbal amrayni ila nafsik. Kata Nabi, kalau seandainya engkau mau masuk ke dalam golongan muhajirin, maka silahkan. Dan kalau seandainya engkau ingin masuk ke dalam golongan ansar, maka juga silahkan, kata Nabi. Silahkan kau pilih mana di antara dua kabilah sahabat itu yang lebih engkau sukai. Muhajirin atau ansar. Dan kita akan sebutkan nanti asbabul wurud, kenapa Nabi berkata begini kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Khuzaifah ibn al-Yaman yang beliau adalah anak dari seorang sahabat yang bernama Husail ibn Jabir, yang kunyahnya tadi adalah Al-Yaman. Dikisahkan bahwa Al-Yaman atau Husair ibn Jabir, ayah dari Khuzaifah ini, beliau adalah orang Makkah asli. Dari kabilah Bani Absin. Akan tapi suatu hari beliau pernah terjerat kasus pembunuhan. Akhirnya Al-Yaman ini melarikan diri keluar dari kota Makkah dan beliau pindah ke Yathrib atau Madinah sekarang. Nah, di Yathrib karena beliau adalah pendatang, maka beliau bergabung bersama kabilah Abdul Ashal tadi. Yang pada akhirnya beliau menjadi menantu bagi salah satu dari kabilah Bani Ashal tadi. Yang nama istrinya tadi dikatakan adalah Rubab bintu Ka'ab ibnu Adi ibnu Adil Ashal. Nah, dari pernikahan Al-Yaman dengan Rubab inilah mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki yang mereka berikan nama dengan Khuzaifah. Maka dari itu ya ikhwah, kembali kepada cerita Al-Yaman tadi. Setelah beliau sekian lama tinggal di Madinah dan telah menikah pula di sana dan telah dikarunia pula seorang anak, maka di saat itulah beliau sudah mendapatkan kembali kebebasan untuk pulang ke Mekah. Akan tetapi karena beliau sudah begitu akrab dan sudah nyaman tinggal di Madinah, maka timbullah keraguan di hati Yaman ini. Apakah ia akan balik lagi ke Mekah atau tetap saja tinggal di Madinah. Maka semenjak itu ia sering bolak-balik keluar masuk Mekah, Madinah. Akan tapi di Madinah beliau lebih banyak tinggal di sana. Nah, ketika cahaya Islam mulai terdengar dan muncul di Jazirah Arab dengan diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Yaman ini merupakan satu dari 10 orang yang pertama sekali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislaman mereka di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini termasuk orang yang memang cepat hatinya terbuka untuk menerima kebenaran. Sehingga semenjak itu Al-Yaman ini, maksud saya Khuzaifah
maka beliau tumbuh berkembang di dalam keluarga yang muslim, di bawah asuhan dan bimbingan kedua orang tuanya yang telah lebih dahulu masuk ke dalam Islam. Maka tidak heran kalau seandainya Khuzaifah ini telah masuk Islam sebelum ia berusia baligh dan sebelum beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Khuzaifah telah mulai berusia baligh, di dalam keislamannya, maka semenjak itulah kerinduan demi kerinduan masuk ke dalam hatinya terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau hanya baru mendapatkan cerita, akan tapi belum lagi pernah melihat sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga membuat beliau kesana kemari selalu bertanya bagaimana sifat Nabi, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kepribadiannya. Nah, walhasil setiap kali beliau mendapatkan cerita dan berita tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru malah membuat hatinya semakin rindu untuk bertemu dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika Khuzaifah ini pun berangkat menuju ke Mekah. Karena waktu itu belum lagi terjadi peristiwa hijrah. Nabi masih di Mekah. Dan beliau tinggal di Madinah bersama orang tuanya. Pergilah beliau ke Mekah karena tidak sabar lagi untuk melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan yang sudah memenuhi relung hatinya tidak lagi bisa dia tahan. Maka datanglah ia ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesampainya beliau di Mekah dan beliau pun ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama sekali yang beliau katakan kepada Nabi adalah, "Ya Rasulullah, amuhajirun ana am ansari?" Ya Rasulullah, saya ini apakah termasuk orang-orang muhajirin ataukah orang-orang ansar? Itu pertanyaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawablah oleh Nabi, "In syi'ta kunta minal muhajirin wa in syi'ta kunta minal ansar. Fakhtar li nafsika ma tuhib." Kata Nabi, kalau seandainya engkau mau masuk ke dalam golongan muhajirin, silahkan. Kalau engkau mau masuk dalam golongan ansar, juga silahkan. Silahkan engkau pilih mana satu di antara dua hal itu yang engkau sukai. Kenapa demikian ya ikhwah? Dia juga boleh dikatakan sebagai muhajirin karena bapaknya ada orang Mekah asli. Sehingga dia adalah juga orang Mekah, mengikut nasab kepada bapaknya. Akan tetapi dia ini lahir tumbuh besar di kota Madinah. Jadi kalau dia ingin masuk ke dalam golongan sahabat Ansor pun juga tidak salah. Dan kalau dia ingin menjadi bagian dari sahabat Ansor juga tidak ada masalah. Nah, inilah asbabul wurud, sebab keluarnya sabda Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarkan pilihan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya, apa kata Khuzaifah? "Ya Rasulullah, bal ana ansari." Kalau begitu ya Rasulullah, saya pilih untuk masuk ke dalam golongan Ansar saja. Itu kata Khuzaiful Yaman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika sudah terjadi peristiwa hijrah, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sejumlah para sahabat dari Makkah ke Madinah. Maka semenjak kedatangan Nabi di kota Madinah, tidak pernah barang sesaat pun dilewatkan oleh Khuzaifah, kecuali beliau selalu menyertai dan menghadiri majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai-sampai dikatakan oleh ahli sejarah bagaimana dekat dan akrabnya Khuzaifah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lazamahu Khuzaifatu mulazimatul aini li ukhtiha. Laksana sepasang mata. Di mana ada mata kanan, di situ akan ada mata kiri. Di mana ada mata kiri, di situ akan ada mata kanan. Begitulah dekatnya Khuzaifah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Nabi beliau ikut. Baik ketika Nabi mukim atau juga ketika Nabi pergi untuk melakukan peperangan. Dan nyaris semua peperangan atau ghazwah yang dipimpin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ ada Khuzaifah. Kecuali dalam perang Badar. Itu perang yang kedua yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah hijrah ke kota Madinah. Atau perang pertama. Nah, kenapa Khuzaifah tidak hadir pada perang Badar? Maka ini ada ceritanya. Bukan karena beliau tidak bersemangat atau bukan karena beliau mencari alasan untuk tidak berserta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ki Al-Fa'an Khuzaifah dan juga bapaknya Al-Yaman dalam perang Badar ada sebab. Sebagaimana yang dituturkan langsung oleh Khuzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Ma mana'ani an ashhada badaran illa anni kuntu kharijal madinati ana wa abi. Tidak ada yang menghalangi saya untuk ikut perang Badar kecuali perang Badar itu terjadi ketika saya dan bapak saya sedang berada di luar kota Madinah. Jadi dia tidak berada di tempat. Kemudian kata beliau, fa'akhadhana kuffaru Quraisy. Kemudian ketika kami hendak kembali ke Madinah, kami pun ditangkap oleh pasukan Quraisy. Wa qalu aina taqsidun? Lalu mereka bertanya kepada kami, wahai fulan, mau kemana kalian? Kulna, kami katakan Al-Madinah. Kami hendak ke Madinah. Mendengarkan jawaban mereka ini, apa kata pasukan Quraisy tadi, orang-orang kafir Quraisy? Faqalu innakum turiduna Muhammadan. Apakah kalian ingin bertemu dengan Muhammad? Fakulna, maka kami katakan, ma nuridu illa al-Madinah. Tidak ada yang kami inginkan kecuali hanya ingin ke Madinah saja. Namun sekalipun mereka mengatakan hanya ingin ke Madinah saja, tidak ingin bertemu dengan Rasul, namun orang kafir Quraisy juga tidak berkenan untuk melepaskan mereka dan membiarkan mereka pulang ke Madinah. Sampai kata beliau, illa ba'da an akhadhul ahda alaina alla nansura Muhammadan alaihim wa alla nuqatila ma'ahu. Dan mereka baru mau melepaskan kami setelah mereka mengikat kami dengan perjanjian. Pertama sekali syaratnya kami tidak boleh membantu Muhammad untuk memerangi mereka. Ini syarat pertama. Ya, yang kedua jangan sampai ikut berperang dengan Muhammad. Jangan serangi kami dan jangan juga ikut dalam peperangan apapun. Kalau kalian mau, kami akan bebaskan. Akhirnya mereka menyetujui kesepakatan itu. Akhirnya mereka pun dilepaskan oleh pasukan kafir Quraisy tersebut. Nah, tak kala mereka sampai di Madinah, mereka pun bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ceritakanlah kenapa mereka tidak hadir, kenapa mereka tidak ikut berperang bersama Rasul. Mereka ceritakanlah apa yang mereka alami, beserta perjanjian yang telah mereka buat dengan orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka bisa kembali dilepaskan. Apa kata
Khuzaifah dan bapaknya Al-Yaman, fa akhbarnahu bima qata'nahu min ahdi li Quraisy. Kami ceritakan kepada Nabi apa yang telah terjadi antara kami dengan orang Quraisy, itu adanya perjanjian. Wa sa'alnahu madza nasna', lalu kami bertanya kepada Nabi apa yang seharusnya kami lakukan dan bagaimana sikap kami. Apakah kami tetap mengikuti kesepakatan dengan mereka ataukah kami biarkan itu saja lalu kami ikut bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nafi bi ahdihim wa nasta'inu alaihim billah. Kita mesti menetapi janji dengan mereka. Kita harus memenuhi dan menepati janji dengan mereka, kata Rasul. Dan kita mintakan pertolongan kepada Allah atas mereka. Perhatikan ya ikhwah, bagaimana keadilan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agungnya kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi sangat butuh dengan tambahan pasukan, sekalipun Nabi juga butuh keterlibatan Khuzaifah dengan bapaknya dan peperangan membela Islam, tapi karena mereka telah terikat janji sebelumnya, Nabi tetap katakan, kalian tepati janji kalian dengan mereka dan kita mintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Begitu Islam mengajarkan ya ikhwan. Nah, maka berlalulah perang Badar. Setelah perang Badar ada perang Uhud. Nah, di dalam perang Uhud ini, maka disitulah Khuzaifah dan bapaknya Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma memberikan kontribusi dan bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam perang Uhud ini Khuzaifah ini mengalami musibah dan cedera yang sangat berat sekali. Akan tapi sungguh pun demikian, beliau masih pulang dengan selamat ke kota Madinah. Akan tetapi berbeda halnya dengan bapaknya. Bapaknya tidak lagi kembali. Akan tetapi bapaknya telah gugur sebagai seorang syahid pada pertempuran Uhud tersebut. Namun kesyahidan Al-Yaman, bapak dari Khuzaifah ini, ada sesuatu yang menarik. Karena Al-Yaman ini gugur di medan pertempuran bukanlah karena sabetan pedang atau senjatanya orang-orang kufar. Akan tetapi beliau gugur justru malah disebabkan pedang sahabat-sahabatnya sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi ya ikhwani? Disebutkan bahwa ketika perang Uhud ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Al-Yaman dengan Thabit ibnu Waqshi di dalam benteng bersama dengan para wanita dan anak-anak. Karena Yaman dengan Thabit ini adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi kasihan Nabi melibatkan mereka di dalam peperangan. Maka mereka ditugasilah untuk menjaga para wanita dan anak-anak di dalam benteng pertahanan pada waktu itu. Sementara Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain maju ke medan pertempuran. Berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, di tengah berkecamuknya peperangan tersebut, maka berkatalah Al-Yaman kepada sahabatnya Thabit ibni Waqshi tadi. Apa kata dia? La ubali lak ma nantazir. Wahai kawan, apa yang kita tunggu di sini? Kok kita malah berpangku tangan saja? Fa wallahi ma baqiya li wahidin minna min umrihi illa bimiqdarin ma yuzma'ul himar. Demi Allah katanya,
tidak seorang pun dari kita yang umurnya tersisa kecuali hanya seperti seekor keledai yang sedang kehausan. Maksud ini adalah sebuah permisalan tentang sudah dekatnya kematian. Karena keledai kalau sudah kehausan dia tidak akan bisa bertahan lama. Jadi kata Yaman, ngapain kita di sini berpangku tangan? Padahal umur kita juga tidak lebih dari sekedar umur keledai yang sudah kehausan. Kalau tidak hari ini maka besok kita akan mati, kata dia. Karena pertempuran yang sangat luar biasa. Kemudian kata beliau, afala na'khudhu bisayfina wa nalhaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak akan mengambil pedang-pedang kita kemudian kita bergabung bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? La'annallaha yarzuquna syahadah ma'a nabi. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kesyahidan bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Luar biasa semangat para sahabat. Jadi mereka sudah berangan-angan dan berharap ketika maju ke medan perang untuk mati syahid di sana. Nah, maka mendengarkan tutur kata dari Yaman ini termakan pula oleh Sabit Ibn Waqshi. Teriakan pula, oh iya juga kalau begitu. Akhirnya mereka pun mengambil pedang mereka masing-masing dan segera berlari bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang pasukan kaum Quraisy. Nah, ketika mereka sudah berada di tengah-tengah barisan, dua kesebelasan yang sedang bertarung, maka Sabit dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla kesyahidan dan beliau gugur terkena sabetan senjata orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan Al-Yaman ini ketika beliau berlari membawa senjatanya, kemudian terlihatlah oleh pasukan kaum muslimin dan tidak seorang pun yang mengenal beliau karena tadinya beliau adalah ditugasi untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Akhirnya beliau pun sempat diserang oleh beberapa atau sejumlah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak tahu kalau itu adalah Al-Yaman. Dan sempat diteriak oleh Khuzaifah. Beliau mengatakan, "Abi, abi, itu adalah ayah saya, itu adalah bapak saya." Akan tapi yang namanya di tengah riuhnya peperangan, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat tersebut yang mendengarkan seruan Khuzaifah itu. Walhasil pada akhirnya orang tua ini pun jatuh roboh di tengah pertempuran dikarenakan sabetan pedang sahabat-sahabat beliau sendiri radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, melihat kejadian ini maka tidak ada yang dapat diperbuat dan dikatakan oleh Khuzaifah kecuali beliau hanya mengatakan yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kalian karena sesungguhnya Allah adalah zat yang amat pengasih lagi maha penyayang. Itu yang dikatakan oleh Khuzaifah, ucapan kepasrahan dan kerelaannya atas kepergian bapaknya sekalipun gugur dengan sebab senjata sahabat-sahabatnya sendiri. Ketika peristiwa ini sudah usai ya ikhwani, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan wadiah kepada Khuzaifah. Wadiah adalah harta tebusan atau sagu hati yang biasa diberikan kepada keluarga korban pembunuhan. Diberikanlah kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi oleh Khuzaifah harta itu tidak diterimanya. Beliau malah mengatakan innama huwa talibu syahadatin wa qad nala. Kata Khuzaifah, sesungguhnya ayahku hanya semata-mata mengharapkan kesyahidan dan alhamdulillah beliau telah mendapatkannya. Kemudian beliau mengatakan Allahumma syhad anni tasaddaqtu bidiyatihi alal muslimin. Ya Allah, saksikanlah sesungguhnya aku sedekahkan wadiah bapakku untuk kaum muslimin. Maka
ketulusan Hudzaifah dan bagaimana kesatrianya ini membuat beliau semakin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Hudzaifah ya ikhwani. Kemudian suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk menggali kepribadian Hudzaifah ini. Seperti apa betul orangnya dan bagaimana betul kepribadian Hudzaifah ini. Maka disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 3 sifat yang sangat terpuji pada dirinya. Yang pertama sekali adalah zakaun fazzun yus'ifuhu fi halli mu'dilat. Yang pertama sekali adalah sifat kecerdasan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Hudzaifah ini. Nah, yang kedua daya tangkap yang begitu cepat. Beliau cepat sekali memahami. Kan kita ini ada orang yang kadang-kadang lamban nangkapnya, responnya agak lambat. Kalau tidak, memang dia cerdas, kemudian daya tangkapnya cepat, memahaminya cepat. Kemudian beliau adalah orang yang sangat patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patuh ditambah lagi beliau adalah orang yang sangat menjaga rahasia. Sehingga tidak seorang pun yang bisa mengetahui tentang kepribadian atau isi hati Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Inilah sifat yang ditemukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada diri Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Sudah insyaallah. Sudah. Dan ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di Madinah, salah satu di antara fitnah dan persoalan besar yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah fitnah orang-orang munafikin. Dari kalangan orang-orang Yahudi dan kroni-kroninya. Yang mana mereka ini selalu saja membuat makar untuk mengganggu dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ketika fitnah ini berkembang, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah inilah orang yang dipilih oleh Nabi untuk menyimpan rahasia tentang orang-orang munafikin ini. Nabi ceritakan kepadanya, Nabi sebutkan kepada beliau sejumlah nama-nama orang-orang munafikin yang Nabi tidak ceritakan kepada seorang pun di antara sahabat-sahabatnya yang lain. Kemudian Nabi pesankan kepadanya agar Hudzaifah selalu mengikuti gerak-gerik mereka dan memantau bagaimana siasat-siasat mereka, serta dipesankan oleh Rasul agar Hudzaifah ini selalu berusaha untuk menolak bagaimana keburukan-keburukan dan mara bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, sehingga semenjak itulah Hudzaifah ini dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di antara sahabat yang menjadi juru kunci rahasia Nabi kecuali Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Bagaimana nanti kita akan lihat keamanahan Hudzaifah di dalam memegang rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Dan sebelum saya akhiri,
saya baru teringat bahwa sedikit ada koreksi untuk pertemuan yang sebelum kemarin, bahwa cerita kita pada pertemuan sebelum ini adalah cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, itu lanjutan dari kisah yang sebelumnya lagi, dan dia bukanlah cerita Amr bin As seperti yang tersebut oleh saya di bagian akhir kajian kita kemarin. Jadi semuanya itu adalah cerita Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ada yang mencatat kajian yang lalu atau ada yang tersimpan dalam memorinya, maka itu adalah kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan ini dulu kisah kita atau cerita kita tentang sahabat Nabi, dan kita ingatkan bahwa kita telah sampai kepada Khuzaifah yang dijuluki dengan pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah taala dengan izinnya kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallama ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.